berjumpa lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas topik mengenai filsafat Pancasila menuju bangsa yang berkarakter dalam pendidikan di Indonesia. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak dalam video berikutnya. Yuk langsung saja kita kepada topik pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat atau dalam bahasa Inggrisnya filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia yang secara lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kata filosofia tersebut berasal dari kata philos atau philia atau cinta dan sophia artinya kearifan. Nah, berdasarkan pengertian bahasa tersebut, filsafah berarti cinta kearifan. Kata kearifan juga berarti wisdom atau kebijaksanaan, sehingga filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Nah, berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nah teman-teman, pada topik selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia serta salah satu filsafat yang merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nah, apa saja dia? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas topik mengenai pengertian filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma, atau nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian filsafat Pancasila mempunyai tujuan yang sesuai dengan dasar filsafat tersebut, di mana Pancasila dengan dasar sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat negara, maka tujuan filsafat Pancasila secara umum adalah untuk menandingi filsafat komunitas dan liberalis. Nah, tujuan ini berhasil atau tidaknya tergantung dari ketangguhan Pancasila yang didukung oleh penalaran kefilsafatan. Yuk kita langsung beralih kepada topik selanjutnya, yaitu mengenai pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa dan dirinya sendiri. Nah, dengan sesama manusia, dengan masyarakat yang nilai-nilainya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan. Sebagaimana sistem filsafat lainnya, antara materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. Pengertian Pancasila sebagai sistem Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri. Yuk kita simak ciri-cirinya. Yang pertama adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga, saling berhubungan atau saling ketergantungan. Dan yang keempat adalah kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan dalam sistem itu. Nah, yang kelima, terjadinya dalam lingkungan yang kompleks. Apa sih fungsi filsafat Pancasila bagi Indonesia?
Fungsi filsafat Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai jiwa dan kepribadian dari bangsa Indonesia. Yang keempat adalah sistem filsafat Pancasila sebagai sistem ideologi nasional. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana filsafat Pancasila menuju bangsa yang berkarakter dalam pendidikan Indonesia? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar sila yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Nah, Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Yang mana Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, yang mana pendidikan suatu bangsa akan otomatis mengikuti ideologi bangsa yang dianutnya. Nah, Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu, bagaimana cara agar terciptanya masyarakat Indonesia yang berkarakter? Pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar terciptanya manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, serta beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semua hal ini telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita memang harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar serta harus melakukan pengamalan sila-sila dalam Pancasila sebagai pedoman untuk memajukan bangsa dan pedoman dalam mendidik generasi bangsa. Sehingga nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi inti dari pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Diharapkan filsafat Pancasila bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membangun dan membentuk karakter bangsa melalui pendidikan karakter dan pendidikan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap adanya realisasi dalam penerapannya di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, penerapan yang dimaksud adalah menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila yang diterapkan melalui pendidikan karakter agar generasi penerus bangsa dapat menghayati serta mengamalkan nilai Pancasila. Thanks for watching.